Di awal tahun 2023 ini ada dua smartphone kelas mid-range yang paling menarik perhatian, yaitu Samsung Galaxy A54 dan Vivo V27. Karena dua smartphone ini sama-sama punya desain, display, kamera, dan performa paling value untuk segmen mid-range saat ini. Apalagi harganya juga sama-sama ada di 6 jutaan. Dan setelah kita compare selama seminggu terakhir, memang ini adalah keputusan yang sulit untuk menentukan mana yang terbaik. Karena untuk smartphone mid-range, kedua smartphone ini benar-benar sama-sama nawarin semua fitur terbaik yang bisa dibenamkan di smartphone mid-range. Tapi di video ini kita akan compare bareng. Di antara yang terbaik, kira-kira smartphone mana yang pantas menyandang predikat best of the best mid-range smartphone di awal 2023 ini. Pertama-tama kita compare dulu dari segi kameranya. Yang paling menarik dari keduanya ini sama-sama punya main kamera 50 megapiksel dengan sensor yang identik juga, yaitu Sony IMX766 yang sama-sama memfiturkan foto dan video low light-nya. Dan sama-sama sudah OIS juga, tapi bedanya Vivo punya sensor yang lebih sedikit berbeda, yaitu IMX766V yang memang sudah dikalibrasi khusus oleh Vivo supaya lebih stabil dan menangkap gambar lebih cepat. Benarkah? Coba kita buktiin aja langsung. Kualitas foto main kameranya di kondisi pencahayaan yang direct ke sinar matahari terlihat sama-sama tangguh dan bisa menghandle backlight. Tapi memang tampak jelas detail dan clarity picture yang ada di A54 terlihat lebih tajam dan clear, dengan fokus ke objek yang lebih baik. Punya tone warna yang lebih natural, sedangkan di V27 terlihat lebih vibrant. Selain itu, flare nampak lebih minim juga dibanding yang ditampilkan oleh V27. Tapi mungkin buat yang lebih suka warna vibrance, memang tone warna yang ada di V27 terasa lebih colorful tanpa perlu diedit-edit lagi. Begitu juga dengan portrait mode-nya, A54 tampil lebih natural dan V27 terlihat lebih vibrant. Overall keduanya sama-sama keren, detail dan fokus ke objek sama-sama mantap, dengan separasi yang sama rapinya. Tapi untuk foto landscape memang sama-sama menampilkan performa terbaiknya. Sangat identik dengan dynamic range yang sama luasnya, dengan perbedaan tone warna saja sesuai selera masing-masing. Di mode ultrawide, kualitas detail, resolusi, dan dynamic range yang ada di A54 tampil lebih baik dibanding V27. Punya warna yang lebih natural juga dibanding V27. Tapi memang algoritma HDR yang ada di Vivo V27 lebih adaptif sama backlight. Jadi gambarnya jarang overexposure atau underexposure, meskipun tone warnanya sedikit dikorbankan dan jadi kurang natural. Tapi kalau harus memilih, saya masih tetap lebih suka ultrawide yang ada di A54 karena memang punya kualitas yang lebih baik. Untuk foto makro, kualitas dan resolusinya jelas lebih baik di A54. Detailnya masih terlihat lebih clear meskipun di kondisi yang nggak terlalu terang sekalipun. Foto selfie di kondisi backlight terlihat cukup identik satu sama lain, tapi detail resolusi dari V27 memang lebih baik dan punya angle yang lebih luas juga. Tapi kalau kita pakai foto untuk di kondisi yang lebih aman dari backlight, indoor maupun sore hari, secara mengejutkan V27 justru tampil lebih baik hampir di segala kondisi. Memang A54 menampilkan detail dan clarity yang tajam, tapi A54 tampak kurang adaptif dalam menyesuaikan pencahayaan dan terlihat agak pucat. Sedangkan V27 punya sensor yang lebih adaptif menyesuaikan dan mengkalibrasi pencahayaan lebih baik. Hampir selalu tampil lebih nyaman dipandang mata baik di kondisi indoor sampai sore hari maupun sedikit low light. Untuk kondisi ini jelas algoritma dari Vivo lebih baik, meskipun di kondisi yang backlight algoritma dari Samsung memang tampil lebih oke. Tapi algoritma Vivo nggak asal hajar yang hasilnya di A54 sering terlihat overexposure atau lebih pucat, sedangkan di V27 lebih menyesuaikan kondisi dan melakukan post-processing image lebih baik. Bahkan di kondisi low light sekalipun juga algoritma yang ditampilin oleh Vivo V27 tampil lebih baik dengan kalibrasi warna yang lebih natural. Detail dan fokus ke objek masih terjaga dengan baik. Sedangkan di beberapa kondisi yang jauh dari sumber cahaya, A54 fokus ke objeknya mulai terlihat blurry dan pucat. Dan ini pun masih belum mengaktifkan fitur lampu aura light yang ada di Vivo V27. Jadi sepertinya untuk foto-foto portrait atau close up, di kondisi low light jelas Vivo V27 lebih unggul dibanding Samsung A54. Jadi memang terbukti enhancement huruf V yang ada di IMX766V ini benar-benar improve dan punya algoritma yang lebih baik. Tapi khusus untuk foto low light landscape, keduanya sama-sama tangguh dan mantap. Detail cakep, dynamic range tetap luas, dan minim dengan noise. Perbedaannya cuma di tone warna V27 yang lebih vibrant saja. Tapi di kondisi foto yang lebih gelap dan jauh dari sumber cahaya, lagi-lagi IMX766V yang ada di Vivo V27 tampil lebih baik, lebih detail, lebih bright dengan dynamic range yang masih cukup luas. Begitu juga dengan noise yang lebih minim, meskipun memang warnanya jadi tampak kurang natural. Foto selfie di kondisi low light jelas terasa beda. Kualitas detail yang ada di V27 lebih tajam dan lebih tangguh juga dalam kondisi low light dibanding A54.
Begitu juga dengan selfie video recordingnya. Meskipun tingkat kestabilannya mirip, tapi V27 menampilkan detil lebih tajam dengan frame rate yang lebih smooth juga. Begitu juga dengan video recording di kualitas 4K 30 frame per seconds-nya. V27 jelas terasa lebih baik dibanding A54, khususnya dalam hal frame rate yang lebih smooth dan lebih stabil. Meskipun memang gambar yang ditampilkan oleh V27 terasa cropping, tapi secara keseluruhan video recording yang ada di Vivo V27 memang lebih nyaman dipandang mata. Di kondisi yang lebih low light juga keduanya sama-sama menampilkan detil yang bagus dan minim dengan noise. Tapi memang frame rate dan stabilisasinya terasa lebih smooth di V27. Jadi kesimpulannya dari segi kamera memang keduanya sama-sama superior di segmennya. Tapi menurut saya Vivo V27 punya algoritma dan image processing yang lebih tangguh. Jadi seakan-akan foto maupun video yang disajikan tampil lebih baik untuk berbagai jenis kondisi. Ibarat kata kita foto terima beres saja. Dan di A54 meskipun memang terlihat lebih natural, tanpa banyak enhance, tapi terasa lebih raw. Sebenarnya kembali ke selera masing-masing juga. Buat yang suka foto natural dan suka edit-edit sendiri tanpa banyak enhancement dari post-processing, ya A54 ini lebih tepat. Oke, berikutnya lanjut ke comparison performanya, yang akan dilanjutkan oleh Irul. Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, di mana untuk varian memorinya sama-sama di 8/256 GB. Bahkan untuk extended RAM-nya pun bisa di-up sama-sama hingga 16 GB. Dan saat dites pakai AnTuTu versi 9, skornya Vivo V27 bisa mencapai 620 ribuan, sedangkan Samsung A54 100 ribuan lebih rendah. Skor Geekbench 6 tesnya, Vivo unggul di poin single core, namun Samsung ternyata lebih tinggi untuk poin multicore-nya. Dan untuk pengetesan 3D Mark di mode Wild Type Stress Test, baik untuk skor dan tingkat kestabilannya, Vivo lebih baik. Lanjut untuk real experience-nya ketika menjalankan game SD. Untuk game PUBG Mobile, jelas Vivo V27 lebih optimal karena bisa unlock settingan smooth extreme. Sedangkan Samsung A54 baru bisa memainkan settingan smooth high aja. Sehingga ketika dilihat pakai FPS monitor berikut, Vivo gameplaynya lebih smooth karena bisa mencapai 60 fps. Sedangkan Samsung baru bisa main di mode 30 fps saja. Meskipun untuk sensor gironya udah sama-sama responsif dan gak delay, tapi jelas untuk kemulusan gameplaynya terasa sangat jomplang. Dan selama 30 menit bermain pun ternyata sisi penurunan baterai dan panasnya hanya berbeda tipis. Yang tentunya bakal berbeda cerita jika nantinya Samsung A54 sudah bisa unlock settingan smooth extreme. Game kedua buat main game seberat Genshin Impact. Keduanya dites pakai settingan sama, yaitu rata kiri dengan mode 60 fps. Untuk real experience gameplaynya, kedua HP ini sama-sama terasa playable. Namun kalau dilihat dari FPS monitor berikut, ternyata performa Samsung A54 malah terasa lebih smooth dibanding Vivo V27. Meskipun hanya selisih 5 fps saja untuk rata-ratanya, namun untuk tingkat frame dropnya Vivo terasa lebih intens. Dan tentunya lag ini paling terasa saat full efek animasinya ditampilkan ketika battle melawan musuh. Dan setelah 3 menit bermain, penurunan baterainya hanya selisih 1%. Namun untuk panasnya, Samsung 2 derajat lebih panas dibandingkan punya Vivo. Aslinya sih performa Exynos terbaru yang ada di Samsung A54 ini memang udah termasuk powerful. Karena jika Genshin aja bisa dimainkan dengan lancar seperti tes barusan, tentunya hanya menunggu update saja agar game PUBG Mobile setidaknya bisa memainkan settingan terenak di smooth extreme atau bahkan di smooth 90 fps. Jadi kesimpulan dari performanya, memang seharusnya V27 lebih ngebut dari A54. Tapi sepertinya karena masih prosesor yang cenderung baru, optimalisasi ke softwarenya aja yang belum maksimal pada saat bermain Genshin Impact dibanding A54. Tapi untuk kestabilan temperatur dan keaweten baterainya nampaknya masih lebih baik V27. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya. Buat yang suka desain ala HP flagship, Vivo jelas lebih pas karena pakai desain layar melengkung yang terlihat lebih premium. Bahkan untuk ketipisan bezelnya pun Vivo terasa lebih tipis dibandingkan punya Samsung. Dan untuk ergonomisnya ketika digenggam pun tetap saja Vivo lebih nyaman. Meskipun desain yang mengotak punya Samsung ini terlihat lebih kekinian, namun untuk handheldnya malah terasa kurang nyaman. Tapi dealmaker utama dari Samsung A54 jelas ada sertifikasi IP67-nya. Jadi kalau buat kamu water resistant ini sangat penting, jelas Samsung A54 lebih cocok buat kamu. Meskipun dari segi desainnya memang V27 lebih terasa flagshipnya. Kalau untuk kualitas layarnya, ternyata warnanya malah lebih terasa gonjreng punyanya Vivo. Meskipun sama-sama pakai layar AMOLED dan support konten HDR, tapi saat memutar video yang sama gini, ternyata warnanya Vivo terasa lebih tajam. Meskipun begitu, Samsung A54 lagi-lagi punya keunggulan di brightness yang mencapai 1000 nits, tingkat kecerahan yang biasanya hanya ada di kelas flagship.
Dan satu lagi keunggulan yang dimiliki oleh Samsung A54 ada di segi audionya, karena V27 masih belum membenamkan fitur dual stereo speaker layaknya Samsung A54. Dan begini perbedaan kualitas suara keduanya. Lalu saat dicek pakai aplikasi sensor box, keduanya punya sensor yang udah sama-sama lengkap. Tapi kalau untuk kecepatan dan tingkat akurasi sensor jarinya udah sama-sama cepat dan bagus nih. Terakhir untuk bagian baterainya nih, meski punya kapasitas baterai yang berbeda yaitu Vivo dengan 4600 mAh dan Samsung di 5000 mAh, ternyata PC Mark testnya Vivo bisa mencapai 17 jam, sedangkan Samsung hanya bertahan 14 jam. Sehingga untuk efisiensi dayanya Vivo jelas lebih baik. Ditambah Vivo juga mendukung pengisian cepat 66 watt, sedangkan Samsung hanya 25 watt. Jadi jelas di bagian baterainya ini Vivo V27 lebih unggul dibandingkan punya Samsung A54. Baik dalam hal durability, charging, hingga temperatur yang lebih adem karena punya cooling system yang lebih luas dibandingkan Samsung A54. Oke, kesimpulannya. Dari segi kamera sama-sama superior dan punya plus minusnya masing-masing, khususnya seperti yang saya bilang di pembahasan kamera. A54 tampil lebih natural dan apa adanya, sedangkan V27 punya post processing yang lebih baik sehingga mampu menampilkan hasil yang lebih final alias enhanced. Hampir di segala jenis kondisi baik fotografi maupun videografinya. Dalam hal performa juga keduanya 11-12 meskipun memang di atas kertas V27 punya angka yang lebih baik. Dari segi desain juga lagi-lagi ada plus minus. V27 punya desain lebih fleksib dengan display lengkungnya, sedangkan A54 punya fitur IP67 dengan display brightness 1000 nits ala flagship. Tapi dari segi durability dan urusan baterai tidak dipungkiri memang V27 lebih baik dalam hal keawetan sampai chargingnya, meskipun punya bodi setipis ini. Kalau menurut saya pribadi, secara all-round smartphone memang Vivo V27 lebih baik, lebih lengkap, dan tereksekusi dengan lebih maksimal juga. Meskipun memang beberapa fitur di A54 juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Tapi kesimpulannya untuk all-round smartphone, menurut saya Vivo V27 adalah pilihan yang lebih mantap. Jadi dari semua comparison barusan, kira-kira mana yang lebih cocok dengan kebutuhan kalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar, kita sharing bareng-bareng. Saya Vian, see you in the next videos.